Selamat pagi Pak Caca. Selamat pagi Bu Ati. Hari ini kita mau supervisi ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Caca telah meluangkan waktunya untuk membantu saya di dalam melaksanakan tugas modul 2-3 dari program pendidikan guru penggerak ini, di mana saya harus mensupervisi teman sejawat. Kemarin kita sudah bercakap-cakap dan Kak Caca bersedia, saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum supervisi mungkin kita akan berbincang dulu ya Pak mengenai praobservasi ya. Kita bincang kira-kira nanti yang akan diajarkan itu Bapak apa ya, materi apa? Kebetulan berarti sesuai dengan jadwal hari ini nih, saya ada di kelas 10-12 dan 10-1 hari ini. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai kawi, pembelajaran kawi materinya. Kemudian tentu dalam pembelajaran itu harus punya tujuan. Ya. Jadi anak-anak atau siswa bisa membandingkan bentuk kawi klasik dan kawi pop. Kebetulan kan sekarang anak-anak viral. Jadi kawi-kawi yang dulu itu dimodifikasi dengan IT zaman sekarang sehingga menjadi viral. Itu adalah sangat sesuai dengan pembelajaran yang akan saya nanti bawakan di kelas. Jadi mengenai kawi ya. Kawi. Kalau nanti pada saat saya di kelas, kira-kira area pengembangan apa nih Pak yang ingin dicapai? Area pengembangannya tentu ada kompetensi sosial emosional. Karena nanti anak akan saya bagi kelompok. Tentu dalam kelompok itu anak ada yang bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan, ada juga anak yang sedang-sedang saja, tanggung jawab tidak, ikut juga tidak, macam-macam lah. Karena bentuk-bentuk atau perilaku anak itu menjadi tanggung jawab kita di kelas, sehingga hal itu harus mulai dianalisis. Mengapa anak bertanggung jawab, mengapa anak begitu responsif, mengapa anak tidak responsif. Mungkin yang saya jelaskan tidak dimengerti atau tidak dipahami. Tetapi kalau misalkan kita menjelaskan dengan jelas, kemudian arahnya juga jelas, tentu anak juga lebih responsif. Gitu. Kemudian mungkin dalam pengetahuannya pun dan keterampilannya pun kami akan menilai pengetahuan dengan C2 dan untuk keterampilan mungkin secara natural aja sampai 5. Jadi mungkin nanti saya kembali tekankan yang akan saya perhatikan di dalam saat supervisi nanti adalah di dalam KSE-nya mungkin keterampilan beraksi ya Pak ya. Di dalam pengetahuannya C2, keterampilannya C5, kemudian budaya positif yang akan dikembangkannya adalah disiplin, kerjasama, responsif, dan disiplin. Jadi disiplin itu sebetulnya awalan ketika kita bekerja sama, ada komitmen di sana yang harus dikerjakan bareng-bareng sehingga tujuannya akan tercapai. Strategi apa nih Pak yang dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Strategi yang saya siapkan mungkin saya mempersiapkan bahan ajar ya. Ya bisa juga kami ambil dari YouTube. Bisa juga kami ambil dari buku-buku sumber berbahasa Sunda, Pamager bahasa Sunda 10 untuk karangan Kang Dian Indrayana dan kawan-kawan. Kemudian mungkin sumber-sumber yang kami dapat di kuliah dulu, insya Allah. Metodenya nanti akan metodenya mungkin discovery learning. Jadi anak akan mencari sesuatu yang nanti saya tugaskan, kemudian anak juga akan mendemonstrasikan juga hasil yang mereka dapatkan di depan kelas. Ya, baik. Sudah cukup mungkin nanti ini akan kita lihat di kelas ya Pak ya. Kira-kira mau ke kelas mana nih Pak kita? 10-12 ini sudah habis, mungkin 10-1 ya. Mungkin ada jauh, nggak apa-apa Pak. Ya, tidak apa-apa. Ke daerah kabupaten. Iya, di kelas 10-1 berapa jam nih Pak? Ini pembelajarannya itu kan 3 pertemuan. Untuk hari ini 2 jam.
Oh, 2 Ya. jam pelajaran kali 45 menit ya Pak ya? 45 menit. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu sudah cukup mungkin obrolan kita, informasi yang akan saya ambil saat supervisi sudah cukup. Sekarang mungkin kita ke kelas ya Pak? Boleh. Mari. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat ya? Semangat. Karena kita mau tidak mau, kita lah yang harus bertanggung jawab tentang penanggung jawab akar kebudayaan. Hari ini Bapak akan mengajarkan mengenai materi kaum. Ya. Siap ya? Siap. Kalian kan suka lagu? Suka bernyanyi? Ini kita bernyanyi bersama-sama. Sebelum itu, silakan KM untuk pimpin doa dulu. Siap? Sata acan diajar, hayu urang ngadoa di kawitan. Rainsek, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih fresh atau udah jenuh? Fresh. Harus fresh karena nanti kita sampai sore belajar fresh. Bapak yakin lah kalian lebih fresh dari Bapak. Oke, sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu. Adiba. Hadir. Adiba hadir. Agnia. Oke. Aldinar. Bilkis. Bung. Sakit kenapa? Davina. Desra. Desra ada? Sakit. Hafid. Hadir. Krisna. Hadir. Lula. Bintang. Baik. Dispen itu apa? Neraka. Zaidan. Zaidan. Nah, Ende Pari. Satu yang tidak hadir berarti bunga sakit, kemudian bintang dispen. Destra. Berarti yang sakit 2 orang. Semoga diberi kesembuhan. Semoga ya. Ada siswa baru? Ya. Oke. Berbahasa Indonesia judulnya apa? Siap. Yang di mana? Lihatnya. Selain Ciptaan Suman, siapa apa lagi? Yang kawin. Nah, nanti kalian akan bisa membedakan antara modern atau pop. Bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Davina. Saudara Davina. Sahabatnya baik. Janganlah menangis. Berbahagialah. Lagu Dosuman yang judulnya apa?
Runta. Kemudian hayang kawin. Itu termasuk kawin apa? Modern. Kenapa? Karena Instrumen musiknya bukan dari daerah. maksudnya Bukan dari ini kan siapa? Jadi juri. Oke. Sebelum ke sana kalian pasti pusing. Iya. Nih, teks kawin sunat klasik dan pop. Kemudian strukturnya juga nanti kalian akan bisa membandingkan. Nanti akan ada contoh di link YouTube dan artikel yang Bapak bawa nanti. Kemudian membandingkan unsur kebahasaan. Keempat, lanjutan di depan. Siap kan? siap. Jadi lawan dicecelungan itu nanti ini semua dinilai, nilai pribadi dan nilai kelompok. Nih, kawi adalah lagu Sunda yang memiliki unsur seni, baik seni musik atau sastra. Karena selain kawi tidak terkait atau terikat aturan, seperti aturan yang terdapat di dalam buku. Jadi bebas. Jadi nanti kalian akan merasakan ini kawi yang sedih, yang bahagia, yang bagaimana. Jadi akan ada perbandingannya. Coba sampai sana. Kawin klasik, kawin pop sudah bisa membedakan sebelum kita lihat teksnya? Belum. Sekolah lagi. Sorban Palit. Penciptanya siapa? Seorang kali Antara klasik dengan pop. Ketik aja Sorban Palit. Ya. Ini sangat bermanfaat. YouTube itu sangat bermanfaat. Udah? Yo. Nah. Udah ya. Udah punya alias dulu. Sorban Palit. Ada yang hafal nggak? Aku enggak. Apa? Oke. Mantap. Jangan malu-malu. Coba lihat. Lihat teksnya. Akan hadir Sorban Palit antara baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Purwakanti. Artinya klasik itu ya guru lagu dan guru bilangan. Jadi gini, ya. Nih, kawin sunat klasik. Lirik lumpang kasairnya menggunakan puisi lama, sisindiran. Jadi tadi akan hadir itu sebetulnya sisindiran yang dinyanyikan. Ngerti nggak? Itu klasik. Kemudian yang kedua, ini berakhirnya tahun 50-an sisindiran itu, bukan lagunya. Nah, nih cirinya. Alat pengiringnya kacapi, tekuk, dan calung. Tadi pengiringnya apa? Dan nanti kamu nyanyi ya. Nih, sekarang yang ini nih, mejang pianan. Itu bukan mejang pianan. Ya, lunta. Di derek. Pada simpung tariku, biwir berdoa kopi susu. Nah, coba ada yang ulang nggak? Enggak. Mana? Intonasinya dong. Coba. Bisa masuk klasik. Ya, itu kan baris pertama jauh, baris ketiganya hayam, baris kedua itu tarisu, baris keempatnya susu. Kalau misalkan sama itu masuk klasik. Ini sebutnya modern atau pop. Pengiringnya juga memakai apa? Gitar. musik modern. Terjadi pada masa tahun 1960 modifikasi. Artinya isinya itu sebetulnya lebih esensi tahun 50 ke sana. Ya. Sekarang lagu banyak diremix kan? Benar diremix.
Artinya dimodifikasi oleh Asep. Nih, cirinya apa? Lirik merupakan menggunakan puisi bebas, betul enggak? Atau yang tadi, dia menciptakan sesuatu yang digambarkan, dituliskan, dirasakan. Jadilah ini. Pak, kalau saya bisa enggak? Saya mencipta, ya bisa. Apa yang dimaksud dengan kawis klasik? Siapa yang bisa? Perasaan barusan, walaupun hanya sedikit. Pengiring musikan tradisional Masih ya tadi kayak debu sama apa nih Go, jago, reok, suli. Betul, kamu bintang 11. 10 miliar nih Pak. Kalian bebas, mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia silahkan. Kalimatnya berulang-ulang. Wangunnya sisi nadanya pentatonic dominanti. betul. Selesai sebetulnya. Pengajaran Bapak selesai karena kalian udah paham. Bapak tinggal tulis. 5 menit beres pelajaran. Yang paling penting kalian bisa mengeksplor potensi yang ada di diri kalian. Kenapa orang lain bisa bernyanyi, kita enggak? Kenapa orang lain bisa menciptakan lagu, kita enggak? Kenapa orang lain terbaik, kita enggak? Paham enggak? Kalian, kekompakan kalian, tanggung jawab kalian di dalam kerja kelompok. Siapa yang gelai, siapa yang tidak, siapa yang mengerjakan, siapa yang memperhatikan. Oke? Nah, banyak. Kembali dia. Banyak mengenai strukturnya. Struktur kawin itu lahir dan batin. Mengapa lagu itu dirasakan mengena di hati? Karena menggunakan pengalaman. Ya, diterjemahkan ke bahasa Jepang, Jawa, mengena karena sesuai dengan rasanya. Terdiri dari bentuk kawin, mapai jalan satapak dalam audio atau visualnya, atau di tempat pembuangan, atau di mall, atau di perkotaan. Tidak. Makanya yang mendukung keberhasilan satu produksi itu yaitu mengena bentuknya, mengena juga audio visualnya. Tidak nyanyi mawar rodas, kemudian tertata vokal di awal, di tengah, dan di akhir. Harus mewakili juga, harus ada yang kena. Semua lagu tentu ada yang sama. Biar pas. Coba kamu nanti ekspor, nanti Bapak kasih link YouTube-nya. Kalau misalkan akhirnya tidak pas, tentu tidak akan karena kekecek di bahasa Sunda. Karena nggak hijau. Ya. Gaya bahasanya bohongan, ada juga yang lalandihan. Ya, lalandi misalkan kurang nyokot, oh bintang ke orangnya. Malahan menempelkan kepentingan pribadinya ke alam semesta, ke lalandihan. Contoh lagu yang daun kalapa. Daun kalapa itu mengandung amanat. Contoh yang tadi dulu lah, Sorban Balik amanatnya apa? Yo, balik lagi ke sana. Amanatnya apa sih? Jangan berbicara di jalan. Berbicara itu ada tempatnya. Tempat ibadah ada tempat. Tempat diskusi ada tempat. Semua juga ada tempat. Makan ada tempat. Betul nggak? Ini bentuk dari idiom-idiom peribahasa. Kudu hade, kaset. Kalau misalkan ada, kan sekarang ada lagunya. Lagunya yang berenang di kolam ikan.
Tenang dulu. Oh, Apa coba? jangan dulu. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Kayak gitu kan? Biarkan saja dia duduk dengan maksudnya sama nggak? Sama. Sing hadeng katamu. Untuk orang Sunda mah kudu rendahan. Tidak ada yang gede hulu. Tidak ada yang sombong. Rendah hati. Oke? Doa amanatnya ya. Amanat. Kemudian akan kamu Sasa lagu yang paling favorit apa? Berarti kamu batinnya udah kena. Kali bapak mah punya lagu Pupus dari Dewa 19. Coba. Lebih dari yang kau tahu. Itu kan persembahan yang sangat luar biasa, tapi mereka itu nggak tahu. Gogoleran bericuri. Pas bisa dia lagu abdi di ghosting. Ya. Kemudian ada kelompok. Ya. Enggak lah. Kalau menurut absen udah nggak aneh. Kalau menurut jajaran bangku nggak aneh. Bapak mah pingin kalian dibagi menurut perasaan. Perasaan yang romantis silakan berkumpul. Gak apa-apa. Kalau misalkan semua romantis ini aja sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 beres. Kemudian kelompok galau. Yang lagi ayo pun. Kelompok semangat. Kelompok semangat ada. Gak ada yang semangat. Ayo. Kelompok loyo. Silakan berkumpul dulu. Nanti bapak kasih rekannya. Ya. Ayo tuh. Galau sini. Apa? Kelompok apa? Ya dibangun. Biar bapak tahu. Karena kan rasa itu harus Kelompok apa? ini kelompok Yakut tulis romantis. Oke. Thank you. Tarik mas. Silakan Bapak kalian jawab rasa kalian dengan kegalauan yang tadi Bapak yang sesuai dengan struktur kawin lahir batin. Paham? Silakan kalian. Ceritanya friendzone tapi sudah ya, ketik aja. Kemudian ini apa? Galau sama. Cari nada, tema, rasa kawi Sunda yang berbau atau bergenre galau. Silakan. Nanti akan ada 2 versi. Udah verifikasi atau mengidentifikasi beberapa judul kawi yang rasanya beda, bukan. Kemudian ini apa? Romantis. Coba cari. Banyak kok. Banyak. Cari satu aja. Tulis judulnya, kemudian rasanya seperti ini. Nyanyi. Jangan dulu sok we. Ya iya. Penilaian. Hei, penilaiannya pribadi dan kelompok. Siapa yang Oh, nikah. Ya sampai kalau nikah terus tadi Kita belum bisa.
Salah. Ya, Mimi. Satya. Ketiga. Iya. Terus Bilkis. Berapa orang? 7 orang. Lagi? Masuk ke Kawin Pop. Alasan disebut musik pop karena iringan lagu menggunakan keyboard dan liriknya tidak terikat aturan. Amanat dari lagu ini, seseorang yang diberi pilihan harus memastikan pilihannya benar agar tidak menyesal pada akhirnya. Harus percaya kepada takdir karena jika sudah jodoh tidak akan ada yang bisa memisahkan. Amanat untuk kelompok ini. Betul? Betul kan? Jadi pilihan menurut Kasa itu lebih cocok. Betul nggak? Betul. Silakan kalian sebaik menyanyikan. Itu. Untuk menyempurnakan tampilan kalian. Yuk. Jadi aturan itunya biar keluar. Solangan. Kurang 6. Tidak lain hari. Ya. Telat itunya. Yuk, betul. Jadi untuk pengajaran kami itu pembagian kelompoknya lebih pas menurut silakan duduk. Bintangnya bintang. Mendahulukan kan tadi cekok teh hayo. Seharusnya kan kita undi lah. Tapi jangan naon. Karena Bapak ngayakeun undian. Tapi kan kalian tadi udah Siap undi yang belum pernah ngacung tuh yang belum. Silakan. Ini maskernya dibuka biar suaranya keluar. Silakan perkenalkan diri. Pasta Abdi Anisari Lina Pasundan. Nomor. Ya. Pasta Abdi Salita Dina Sofa absen 28. 28. Pasta Abdi Raisa Rahmawati absen 31. Biji. Turun hiji. Sayati Welmari absen 40. Yo. Ya kan? Jadi lagu ini itu berkisah tentang pemuda yang datang jauh-jauh ke kampung lain untuk mencari mawar bodas atau mawar putih. Perjalanan yang dilakukan pemuda ini sangat sulit dan berliku-liku, yaitu sampai kena hujan lebat dan badai petir. Kalau biar kesedihan atau kekecewaan, jadi kita teh harus bangkit lagi dan cepat move on, karena kalau kita terlalu dalam kekecewaan atau kesedihan tidak baik untuk diri. Yo. Yang tidak bisa bernyanyi masuk paskibra. Oke, yang tidak bisa ya masuk kelas aja lah. Ya, silakan. Tongga Garo, kenalin. Wasta. Ini gampangkeun wasta Aldina dan Diaksa absen 4. ya. Muhammad Raka Paras absen 23. Ya. Raka Najib absen 27. Krishna Indra Madira absen 18. M Bintang Ramadhan Baturi absen 20. Oh, tadi Yahyomi absen 30. Muhammad Akbar Mai absen. Kesempatan ieu
Kelompok abdi badan naroskeun parihan lagu romantis bagja jeung cinta. Terus pengarangna. Pengarangna Ki Doel Sumbang. Dul. Doel. Orang kelompok. Kelompok abdi bade nyanyi. Rek ngakumpul rek. Oke, itu. Dua, tiga. Kurang ngelakonan, kurang satujuan, naratas bagja jeung cinta. Sekian dari Al-Quran. Sekian dari kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring saparakanca ti kelompok Galau. Simkuring Arya Duta Namora absen 8. Rizky Pebeda Mardotilah absen 33. Siti Merodiana absen 36. Salwa absen 35. Davina Waliani Nurjaman absen 13. Wajidana absen 2. Duraya absen 38. Dina danget ieu pancegna dina raraga ngaharah poe basa Indung. Simkuring saparakanca baris bade ngahaleungkeun lagu kakawihan anu judulna Budak Jalanan diciptakeun ku Gustian kaasup kana papasingan kawih pop atawa modern. Amanat anu tiasa dibantun tina ieu kawih pop dijerbeaskeun. Anu kahiji urang kedah syukur ka Allah Subhanahu wa taala masih keneh dipaparinan kasempetan pikeun diajar di sekolah. Sadaya pangabutuh masih keneh diwaragadan ku indung bapak. Ieu lagu teh nyaritakeun ngaan budak jalanan anu gawena ukur ngamen. Wilujeng nyaksi. Joget. Ini mah masih kuring teh budak jalanan. Dina kandara hidup di jalan hanya boga padempatan pikeun pangbalikan. Ayo. Doa tiga mana atuh di mana? Diri kuring di mana atuh asalna? Kumaha atuh kumaha? Katingali miring mana nu luhur, mana nu sedang, mana nu angkat. Mau ayo, tutup. Mung sakitu biasa telepon. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap absen 13. Bahasa dia bisa pas nader absen 5. Dia nama ganti absen 4. Bahasa abdi kita itu absen 2. Yo. Kawin. Pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa, bahasa Inggris kita kenal. Yang penting bahasa Sunda itu. Bubui Bulan menceritakan tentang seorang wanita yang merasakan rasa rindu ya Rin ya. Rasa rindu. Iya, rasa rindu Pada lelaki. Iya, tapi sayangnya lelakinya teh udah tiada. Lagu ini itu termasuk ke dalam kawih klasik ya, soalnya terikat dengan peraturan, terus terikat dengan guru bilangan dan guru lagu, terus banyak kalimat
banyak kalimat yang diulang. Ya, diulang juga, berulang. Terus sama mungkin dilihat dari instrumennya juga, dilihat dari instrumennya yang lebih pakai instrumen-instrumen tradisional. Nah, mungkin langsung dinyanyiin aja. Ya. Apa ya? Boleh. Ya, HP Bapak kan banyak. Ayo kita gue kayak pastikan. Iya, boleh. Bubuy bulan, sangrai beoy, panon koe, kita sate. Yo, lebih semangat lagi. Itu ciburu laukna sedi panci. Nyeredet hate ningali sebelah carina. Eta sahabat tunggal enci. Stop, closing. Boleh pakai bahasa Indonesia? Ya, sok. Mungkin sekian dari kelompok bertepuk sebelah tangan atau berangan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang kelompok simkuring bade nyampaikan hawi mawar bodas ieu tadi atos disampaikan ku tim sameme kelompok abdi nyaeta di dieu makna kawinna nyaeta pakai bahasa Indonesia we. Jika kita mengalami kekecewaan, janganlah terus berlarut-larut, di mana kekecewaan itu tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik, tapi kita harus terus bangkit lagi kita bisa meneruskan apa yang harusnya kita teruskan. Kawi ini termasuk ke dalam kawi modern dikarenakan liriknya tidak berasal dari sindiran dan juga tidak terkait aturan. Mangga. Jalan satapak menuju kaji lembur, capena sabab ayat hujan angin dan gelap saya ke panglaungan kedua katilu. Panglaungan kedua katilu mah tangkos pidanan atau tampilan di depan kalian akan lebih baik. Ya, Bapak paksain, barusan dipaksain. Mampu nggak? Ternyata materi dalam 5 menit udah kalian pahami. Kemudian kalian juga bisa mengekspor, riset, kemudian menampilkan. Itu kan hal yang luar biasa. 3 kali pertemuan 5 menit udah mencapai tujuan. Bapak sangat bangga. Kalian emang the best. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Semoga. Siapa? Bukan kacindekanana dina materi pengajaran kawi ieu tantos barudak langkung kuninga nya kana papasingan kawi. Kacindekanana kawi teh aya kawi pop atawa kawi modern jeung aya ge kawi klasik. Tantos ulah papasingan kawi teh aya aturan-aturan anu kauger seperti itu. Ya. Terus Aya deui. Aya 2, klasik sareng pop. Aya deui. Dina alat pengiringna gamelan, degung, calung, reog, dan saja bina. Terus tungguhna hari klasik mah 50 kali itu 1850-an. Lamun pop mah 1900 kali 10-an ka dieu. Siap nya? Siap. Beres. Atur nuhun budak sehat selalu. Salam kasepuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpin dong. Uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wati sehat Bu? Alhamdulillah Bapak sehat. Pak Caca Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Wati, sekarang kita sampai ke dialog pasca observasi pembelajaran yang mendatangkan rekan sejawat ya Bu ya. Iya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di akhir P4 bahwa CGP itu ditugaskan untuk membimbing rekan sejawat dalam penyusunan RPP, kemudian melakukan percakapan pra observasi, kemudian melakukan observasi di kelas Pak Caca. Nah, dan terakhir nanti akan melakukan percakapan pasca observasi pada saat P5 yang dihadir oleh saya. Jadi itu tujuannya sebetulnya kita pada hari ini adalah Bu Ati dalam hal ini selaku CGP akan melakukan percakapan pasca observasi dan akan menyampaikan hasil analisis data observasi yang dilakukan saat Pak Caca melakukan pembelajaran. Selanjutnya Bu Ati juga akan melakukan percakapan umpan balik ya mengenai data yang berhasil dikumpulkan, dan terakhir adalah percakapan area pengembangan ya, yang akan menanyakan itu ya Bu Yati ya, seperti yang ditugaskan di modul. Jadi saya persilakan kepada Bu Ati untuk memulai percakapannya dengan Pak Caca. Silakan Bu. Terima kasih sekali Pak Andi sebagai Sama-sama. pengajar praktik saya yang selalu memberikan arahannya sehingga alhamdulillah saya sudah sampai pada titik ini. Sekarang sudah PI 5 ya Pak, mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Ini saya kemarin sudah membawa rekan sejawat saya Pak Caca. Kemarin kita sudah banyak mengobrol ya Pak Caca. Sebelum melakukan observasi kita ada perbincangan dulu pra-observasi di lingkungan sekolah, kemudian setelah itu kami ke kelasnya Pak Caca ya Pak Caca. Baik, selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan nih Pak Caca ya. Kemarin di dalam pembelajaran itu apa yang sudah Bapak lakukan juga? Terima kasih Bu Ati, terima kasih Pak Andi. Sebetulnya suatu kebahagiaan saya bisa bergabung atau dibawa menambah ilmu tentang guru penggerak. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banget karena ada tambahan-tambahan kekurangan, sehingga waktu kemarin bersama Bu Ati di kelas banyak sekali ilmu ya. Kemarin itu saya membuatkan tema atau pembelajaran yang mengenai kawi. Kawi itu saya menerangkan ke anak tentang atau membandingkan bentuk-bentuk kawi. Ada kawi klasik dan kawi pop. Kemudian menerangkan juga tentang strukturnya dan perbedaannya struktur kawi klasik dan pop. Kemudian mengenai kebahasaannya diuraikan kembali. Dan pada kesimpulan mereka harus bisa mendemonstrasikan apa yang mereka cari, kemudian mereka diskusi, kemudian mereka presentasi juga. Itu yang sudah dilakukan saya kemarin Mbak. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya mungkin ada kompetensi soal emosional. Karena anak dibikin kelompok tentu ada relasi yang terjadi di dalam kelompok itu, baik personal dengan personal atau persaingan antar kelompok dan kelompok. Sangat ramai Pak. Karena kemarin saya sebetulnya ketika untuk presentasi tidak mengundi, tapi kan biasa pengundian itu jajaran bangku atau berdasarkan absen. Karena ini berdasarkan kawi, di sana ada amanat yang berdasarkan emosional, yaitu rasa itu. Maka kami memberi opsi ke anak-anak. Siapa yang sedang galau, siapa yang sedang bahagia, siapa yang sedang banyak Pak, ada berapa? Ada 6 kemarin. Makanya anak-anak, saya Pak sedang galau, Pak saya sedang romantis. Mereka itu memilih lagu-lagu berdasarkan rasanya waktu itu. Jadi kami tidak mengundi anak-anak berdasarkan nomor absen atau bangku, sehingga pada waktu presentasi berebutan Pak. Terjadi persaingan antara kelompok ini dengan kelompok itu karena begitu antusias. Ternyata tema kali itu sangat viral.
karena dengan berkembangnya 4.0 anak begitu cepat untuk melihat perkembangan zaman, tidak terlalu banyak membaca artikel, tapi anak langsung saja dikasih link YouTube-nya, jadi mereka mencari. Jadi itu berarti untuk KSE-nya mereka bereaksi sangat baik, ada persaingan yang sehat, nilainya pada mau baik-baik, dan tampilannya pun saya rasa sangat baik Pak. Kemudian yang lain di pengetahuan di C2-nya, mereka ketika saya jelaskan tentang kawi, saya tanya ke anak-anak, kamu sudah pada tahu Pak, malah ada juga penyanyi Pak di kelas 10-1 itu, Pak saya bernyanyi, jangan dulu karena menerangkan belum banyak gitu. Kemudian di keterampilannya mereka begitu sudah terbiasa bernyanyi Pak. Tetapi ini kan yang berbahasa Sunda, sehingga cengkok-cengkoknya pun ada yang sedikit berubah. Yang ketiganya ada budaya positif Bu. Mereka ketika kami bagi kelompok, kemudian ada kelihatan disiplin karena menginginkan paling cepat maju ke depan. Karena dengan diiming-iming siapa yang paling cepat, Bapak kasih bintang 12, kasih bintang 11. Biasanya kan 5 bintang. Kami dengan canda-candaan di dalam mata pelajaran itu ternyata sangat mengenai juga. Kemudian kerjasamanya pun kelihatan karena bisa selesai Pak. Ketika mereka mencari data untuk kawi, kemudian menerjemahkan ke bahasanya, kemudian amanah juga disampaikan, mereka juga tampil di depan kelas. Kemudian kenapa bisa berhasil di penampilan? Karena mereka begitu responsif terhadap apa yang saya berikan. Kalau misalkan mereka tidak responsif, sepertinya yang ke depan itu hanya 1 atau 2 kelompok. Ini malahan berarti terlalu keteter ya kemarin. Keteter waktunya udah habis, tapi anak masih ingin tetap di kelas Pak untuk menampilkan apa yang mereka cari. Begitu mungkin untuk apa yang saya lakukan untuk hari kemarin. Ya, betul sekali Pak Caca. Saya kemarin ada di kelas dan saya juga membuat catatan hasil observasi berdasarkan area aspek pengembangan dan strategi pengembangan yang Bapak kemarin sampaikan saat praobservasi. Itu kan Bapak ingin mengembangkan KSE-nya, keterampilan berarti, kemudian pengetahuannya di C2, keterampilannya P5, kemudian di dalam budaya positifnya pun disiplin, kerjasama, responsif, dan proaktif. Itu aspek yang ingin Bapak kembangkan. Dan selama pengamatan saya kemarin di kelas, semua aspek yang Bapak ingin kembangkan itu sudah tercapai. Saya lihat ada gitu ya di kelas. Dari keterampilan berrelasinya ada, kemudian pengetahuan C2, keterampilan P5-nya ada, serta budaya positifnya pun ada. Nah, dari apa yang sudah dilakukan saat observasi di kelas itu sepertinya sudah memenuhi apa yang diinginkan Pak Caca. Nah, selanjutnya nih Pak Caca, untuk kedepannya, rencana Pak Caca ingin mengembangkan area apa nih? Terima kasih Bu Ati. Setelah kami melihat anak-anak begitu responsif, begitu disiplin kemarin di dalam kelas, saya menjadi berpikiran lebih luas lagi, yaitu ingin membentuk kelas itu menjadi kelas kawi gitu. Impian saya, karena kok anak cepat dalam 5 menit udah cepat perbedaan ini, perbedaan itu, strukturnya udah bisa membedakan. Kemudian bisa juga menampilkan hasil karya mereka. Malah bertanya, Pak, saya harus dari link YouTube atau saya bikin sendiri kawinya? Saya memberikan website, silakan saja. Selesai juga. Nah, kemungkinan untuk kedepannya anak-anak yang mempunyai kemampuan dalam kawi, saya akan membentuk kelas kawi. Kemudian kalau tidak, dibawa ke eskul gentra untuk memperkuat eskul yang ada di SMA 3. Kemungkinan hal itu akan membuat anak semakin semangat untuk belajar kawi, semakin semangat datang ke sekolah, semakin semangat belajarnya berarti. Itu pengembangan lebih jauh lagi. Sepertinya SMA 3 harus membuat lingkungan seni Pak yang dipakai oleh masyarakat. Gitu. Jadi ada kebermanfaatan, pengetahuan yang didapat mereka di dalam kelas bermanfaat di luar sekolah gitu Pak. Itu mungkin berarti impian saya, mudah-mudahan
Insya Allah Bu Ati juga kan kemarin di kelas melihat bagaimana anakku itu responsif, itu ya lah terjadi persaingan, ini aku, ini kelompok aku. Nah itu harus menjadi budaya positif, mengembangkan anak untuk lebih meningkat lagi, berprestasi lagi. Kita tinggal melihat aja momentum. Baik, Pak. Impian saya gitu, Iya. buat Mudah-mudahan tercapai ya Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan tercapai, mulai menyusun ya, Amin. mulai menyusun rencana sehingga nanti apa area pengembangan yang ingin Bapak lakukan untuk pengembangan potensi murid ini bisa tercapai selanjutnya. Amin, Mungkin demikian ya percakapan kita hari ini. Pak Cece apa bisa menyimpulkan mengenai apa yang sudah kita lakukan dari mulai pra, kemudian observasi dan terakhir sampai ke area pengembangan diri, bagaimana nih Bapak perasaannya? Apakah semakin ada prospek ke depan untuk lebih baik lagi atau bagaimana? Terima kasih Bu Ati. Tadi di awal saya katakan bahwa saya sebetulnya tergerak positif dengan adanya gerakan guru penggerak ini Bu Ati. Tadinya kami hanya sendiri, merasa benar sendiri. Tetapi sekarang kan ada Bu Ati, ada Pak Andi yang betul-betul bekerja untuk anak didik kita semua. Termasuk saya ingin menjadi guru penggerak. Bu Ati sebetulnya tadi saya katakan ada tamparan-tamparan positif dengan berdampak. Nah, guru penggerak ini mungkin kedepannya menjadi utuh dan bulan ketika proses dari awal sampai akhir terus diobservasi. Sebelum saya mengajar, diobservasi dulu. Baca apa yang akan dibawakan nanti. Ini Bu Ati. Kemudian Bu Ati terus ada di belakang saya, masuk kelas, mengobservasi saya. Jadi saling learning. Saya tidak merasa betul sendiri karena tadi Bu Ati katakan baca ini, baca gerakan, baca mungkin saja ada yang belum saya lakukan. Tetapi dengan ada umpan balik itu menjadi introspeksi saya untuk lebih baik lagi. Malah sekarang kan area pengembangannya, saya mau bermimpi bikin seni SMA 3 untuk masyarakat. Itu kan lebih kan dulu itu belum pernah terpikirkan Bu Ati. Mengajar kami ya udah, tapi sekarang kok saya mau ada ikut seni. Jadi ada muncul ide baru ya. Ya. Mulai bergerak untuk kebermanfaatan. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Pak Cece, terima kasih sekali, terima kasih atas saya waktunya. jadi curhat. Ya, mungkin cukup ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Andi sebagai pengajar praktik yang sudah mendampingi saya. Terima kasih sekali Pak Cece yang sudah mau menjadi rekan sejawat saya untuk saling berkonsultasi ya Pak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.